Kan ya? Bapak mau foto nanti kita foto ya. Itu ya? Mau cek yang mana? Mau lagi yang mana? Sini. Oh gitu ya, mana aja. Wah. Bukannya teman-teman mau menentukan. Buat ibu. Udah kali ya, cukup ya. Medium. Nambahin. Oh iya. Ketahuan Bu. Curi apa tadi, Bu? 12 kilo. Situ Acak. dong, Ini acak. Ini Bu. yang mana? Acak. Oh iya. Ya. Iya. Tapi Bu ya. Iya. Iya. Tadi juga ya, sulsel ya. Mana tadi berasnya? Bu, terakhir Bu, yang 3 Bu. Oh, lebih banyak lagi. Jangan-jangan lebih tebel ininya. Bisa Bu, saya karungnya. Mana-mana berasnya? Tadi. Bu, beras, Bu. Loh, ya apa sih Mas Indra? Pegang beras, Bu ya. Gini, Bu. Saya mau pastikan teman-teman, nanti saya di sini nih tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan Februari. Ini kalau nggak cepat didistribusikan oleh Pemda sampai ke penerima, beras ini bisa menurun kualitasnya gitu. Saya rasa ini kualitas cukup bagus ya. Tetapi kalau dia terlalu lama di gudang atau dari gudang dikeluarkan terus terlalu lama di kantor balai desa sampai ke penerima, itu bisa tereduksi kualitasnya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada seluruh bupati wali kota seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Utara, realisasi Januari Februari itu baru 24%. Sumatera Utara itu baru 0,96%, belum 1% dari Januari dan Februari. Kalau ini tidak segera ngirim SPA, surat perintah alokasi, ke masing-masing pimpinan gudang Divre dan Subdivre, maka nanti akan bisa terjadi lonjakan harga beras di pasar, karena mereka akan mencari beras di pasar karena rastranya tidak segera didistribusikan. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh bupati wali kota seluruh Indonesia, terutama yang ada di Sumatera Utara, segera distribusikan rastra. Nah, SPA-nya segera sampaikan ke pimpinan Bulog, baik pimpinan gudang Divre maupun Subdivre Bulog, di mana saja. Agak bandel, Bu ya, sumut nih, Bu ya. Makanya lambat. Jadi kalau nanti kita ke sini, lalu kita misalnya ada keluhan di masyarakat berasnya kok tidak layak konsumsi, kita sudah cek sendiri, teman-teman sendiri yang menentukan, kita ngambil sampelnya dan kualitasnya bagus. Oleh karena itu saya minta tolong yang ini dijaga, daerah-daerah segera menyampaikan SPA, kalau SPA-nya sampai dari Bulog langsung segera didistribusikan, jangan beras ditumpuk di balai-balai desa, nanti kalau terlalu lama di balai desa, kena hujan apa, dia juga tereduksi kualitasnya. Bu, kalau bupati wali kotanya lama, Bulog nggak bisa diperbola, Bu, supaya bisa cepat Oh, masyarakat. enggak, karena SPA-nya kan ada tikor rastra. Tim tikor itu di masing-masing kabupaten kota. Jadi tim koordinasi itu di masing-masing kabupaten kota. Tugas Bulog itu selain pengadaan beras itu mengirim sampai titik distribusi. Titik distribusi sampai titik bagi itu tugas pemerintah daerah. Gitu. Jadi
Bulog itu justru salah kalau bagi sampai ke rumah-rumah tangga gitu. Ya. Ya boleh. Nggak, Udah sampai ada titik instruksi kita, Bu, distribusi, ke Bupati, titik Wali Kota, distribusi kan sudah rakor. Sekarang saya instruksikan teman-teman memuat, mempublish supaya disegerakan mengirim SPA, surat perintah alokasi, ke gudang Divre maupun subdivre Bulog seluruh Indonesia. Pastikan bahwa jatah Rastra bulan Januari dan Februari disegerakan untuk didistribusikan sampai ke titik bagi, gitu. Ya, kasih. Ada batas akhirnya mungkin, Bu? Kenapa? Batas akhir harus Sebetulnya tidak ada batas akhirnya, tetapi kan ada 6 hal yang harus kita jaga di dalam proses distribusi Rastra ini. Dari 6 hal yang harus kita jaga, seringkali disebut dengan 6T. 6T itu salah satunya adalah tepat waktu. Setelah tepat waktu ada tepat kualitas. Setelah tepat kualitas, tepat kuantitas. Nah, pada tataran tepat waktu ini sudah melewati. Nanti tepat kuantitas, di sini kita sudah timbang. Kalau di Tera ini sudah 15 kilo, nanti kalau sampai ke penerima kok tidak 15 kilo, itu kan rembesnya di bawah. Tepat kualitas, di sini kita sudah cek teman-teman sendiri yang mengambil, menentukan sampelnya, dan kita melihat kualitasnya bagus. Jangan sampai kemudian ketika kita lihat di gudang kualitasnya bagus, suatu saat ada penerima yang mendapatkan beras dengan kualitas yang tidak layak konsumsi, gitu. Ya. Lalu tepat harga, ada 6 titik. Tepat harga itu harga tebus 1.600. Cuma di masing-masing Pemda ada yang menyiapkan ongkos transport dari titik distribusi ke titik bagi, ada yang tidak. Kan Bulog dari gudang sampai ke titik distribusi. Distribusi ke bagi itu Pemda. Ada Pemda yang tidak menyiapkan ongkos angkut dari titik distribusi ke titik bagi. Yang menentukan sih daerah. Misalnya di sini misalnya, Alhamdulillah pada sore hari ini Ibu Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawansa telah hadir bersama kita dengan para pendamping PKH, dengan Pak Bupati dari Serdang dan para pejabat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi dan di lingkungan Kabupaten Kota serta juga teman-teman dari pusat. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Karena ini satu momen yang menjadi penting untuk kita semua. Kita bisa nanti berdengar langsung bagaimana pemikiran juga prospek ke depan dari PKH, dan juga Ibu menginginkan ada dialog dengan teman-teman pendamping. Ya. Kami laporkan yang hadir sekarang ini ada 211 pendamping PKH yang terdiri dari Kabupaten Langkat 25 orang, coba acung tangan. Ini dari Langkat, kemudian dari Binjai 5 orang. Kemudian ada dari Serdang Badagai 5 orang. Dari Serdang 78 orang. Wah, ini paling banyak. Semangat juga Pak Bupatinya datang, bahkan tadi sudah menyampaikan komitmen dan perhatiannya dan janjinya. Ya, para pendamping ada yang sampai berapa tadi? 511 orang. Satu orang menangani 511 orang. Padahal Ibu sudah mengarahkan kepada kami maksimal mungkin 1 berbanding 200. Nah, berarti kan ke depan Ibu ada peningkatan rasio, perbaikan rasio pendamping. Itu juga hal lain yang kita nanti langsung pada Ibu dengan cara hari ini setting untuk dialog langsung dengan Ibu. Kami persilakan kepada Ibu Menteri agar waktu yang tersedia teman-teman bisa cukup waktu untuk menyampaikan gagasan. Karena artinya bahwa saudara-saudara di tingkat kecamatan dicek ada enggak orang yang eligible terima program ini tapi belum. Ada enggak penerima program ini dan sudah mampu. Tingkat presisi dari seluruh pendamping PKH di tingkat kecamatan menjadi penting. Operator-operator PKH di tingkat kecamatan tolong konsolidasinya lebih intensif. Saya mengambil keputusan bahwa seluruh program KUB, kelompok usaha bersama,
Tidak ada lagi bahasa pendamping PKH. Kalau saya tanya, ini mestinya dikasih stimulan QB sudah bisa mandiri. Ibu yang dapat QB itu kohor 2007. Saya tidak mau dengar itu. Nggak ada kohor tahun berapa dia siap mampu, kasihlah rutilahu, kasihlah QB. Ya. Jadi kalau ada pedum yang belum sesuai, maka yang sofek yang saya sampaikan ini. Ya. Jadi kalau ada operator belum paham ya karena operatornya belum ketemu saya. Anda lebih update dari operator karena sudah ketemu saya hari ini, ketemu dirjen hari ini, ketemu direktur hari ini. 70% penerima QB pastikan itu adalah untuk penerima PKH. 70% penerima rutilahu, rumah tinggal layak huni, pastikan itu adalah penerima PKH. Sisirlah penerima PKH di sangat banyak tempat yang saya datangi ke rumah masing-masing. Lalu saya meminta bahwa seluruh kontrak pendamping PKH diperbarui dan pembaharuannya adalah pendamping PKH harus mau melakukan fungsi komplementaritas, berikan pendekatan secara integratif holistik pada keluarga yang didampingi. Tidak ada lagi bilang bahasa kenapa nggak ada FDS. Oh iya Bu, ini kohor 2014. Tidak ada itu. Jadi kita tidak mengenal kohor. Kita ini kohorless, nggak ada itu. Stratifikasi itu FDS berlaku untuk semuanya. Kalau ternyata 2 tahun bisa graduasi 2 tahun, tidak bisa 2 tahun 3 tahun, tidak bisa 3 tahun 4 tahun. Tidak bisa 4 tahun, 5 tahun. Kalau 5 tahun pun belum bisa graduasi, pendampingnya yang harus diganti. Ya, 5 tahun tidak ada graduasi, pendampingnya yang harus diganti. Artinya dia nggak bisa mendampingi. Kalau dia memang rumahnya tidak layak huni, pastikan dia dapat rumah tinggal layak huni. Pastikan dia dapat rumah tinggal layak huni. Dihitung prioritas adalah yang bisa membuat pemetaan prioritasnya seperti apa. Kalau rumahnya jauh gitu, Bu, kalau rumahnya jauh nggak mungkin QB, nggak usah QB, masukkan dia web. Usaha ekonomi produktif bisa berbasis individu. Nanti indeksnya bisa 3 juta, bisa 5 juta, tergantung dia di bawah unit apa. Bisa 3 juta, bisa 5 juta. Kalau mereka berkelompok sangat bagus dan itu artinya mereka dapat QB. Prioritaskan, nggak pakai kohor-kohornya. Ini paradigma yang dulu, sekarang kita sudah lakukan revisi. Ya, jadi pendamping PKH harus melakukan pendekatan integratif holistik. Pastikan hari ada nggak PowerPoint yang berapa PKH terima raskin, berapa PKH terima KIS. Saya ingin sampaikan, jadi begini, pastikan saya tidak mau ada jawaban dari pendamping PKH. Kalau saya tanya kenapa dia belum terima raskin, wah bukan tugas saya Bu. Kenapa dia tidak terima rutilahu, bukan tugas saya Bu. Kenapa dia tidak terima KIP, bukan tugas saya Bu. Saya tidak mau ada jawaban itu. Sekarang kita membutuhkan komitmen bagaimana kita bangun bangsa dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Jadi Anda jangan menempatkan diri bahwa ya daripada nganggur lah, biar kalau ditanya apa pekerjaannya pendamping PKH. Oh tidak. Pemerintah sangat serius sekarang ini. Pak Presiden itu sampai menyampaikan bahwa komitmen beliau ingin memberikan 1% PDB untuk PKH. Kalau 1% PDB itu setara dengan sekarang ini 110 triliun. Asrama Haji Bekasi sekarang tinggal di 3 titik itu. Pagi tadi juga yang dari Riau dijemput. Sekarang ini saya dengar dari Pemprov Sumatera Utara sedang di Jakarta. Karena dari Sumatera Utara ini agak banyak dari berbagai kabupaten-kabupaten. Jadi kan sekalinya Pemprov menjemput itu kan berarti
Pemda tingkat 2 sudah harus mulai siap-siap untuk menjemput mereka supaya mereka tidak ada perasaan nanti ada kenapa-kenapa ditolak warga dan seterusnya. Perasaan-perasaan itu kan memang sudah harus kita jaga sebelum mereka kembali bersama-sama keluarga. Itu sih. Total aja deh ya, kalau yang tinggal saya mesti ngupdate lagi dari RPTC, Asrama Haji Pondok Gede dan Asrama Haji Bekasi. Tadi pagi kisarannya 800-an yang belum dijemput. Tapi Selasa perkiraannya sudah akan dijemput semua. Gitu. Selasa besok. Ya. Termasuk Gitu. dari Sumut begitu. Termasuk Sumut karena sudah sampai, yang menjemput sudah sampai di Jakarta. Saya update kok karena komandannya itu direktorat di bawah koordinasi Pak Hari Hikmat yang sekarang di sini. Jadi Direktorat Bencana Sosial.